Hey, just working hard so I can please you. Okay, so as you guys might know me, ya nama aku Meta Karina, my field is architecture. And then untuk LPDP ini, kebetulan aku lolos di LPDP yang 2024 batch 2, yang dimana tujuan kampusku ada di NUS, National University of Singapore, sama di Tsinghua University. Dan untuk aku bilang ini, kenapa aku dikatakan sebagai CPB LPDP, dalam terms LPDP itu, CPB itu artinya calon penerima beasiswa, yang dimana belum dapat LOA kampus. Meanwhile, kalau udah awardee, baru bisa dibilang dia tuh CPB yang sudah dapat LOA kampus. Jadi untuk terms ini aku masih CPBP ya, disclaimer. Oke, untuk session rundown yang kali ini, aku bakal lebih banyak ngebahas tentang general overview about LPDP, essay writing atau bedah esai, sama interview preparations. Karena menurutku ketiga aspek tersebut semuanya kayak saling berhubungan, saling berkesinambungan. Misalnya essay writing dan interviews juga mempengaruhi untuk ke administrasi di LPDP. As you guys might know, LPDP itu a scholarship program that funds magister and doctoral programs yang didanai oleh Indonesian government, pemerintah Indonesia. Specifically itu adalah Kemenku, Kementerian Keuangan. Jadi ini memang lebih banyak khususnya untuk S2 sama doktoral atau S3. Dan LPDP ini sendiri sebenarnya punya banyak banget program ya. Jadi bisa di research yang mana sih yang cocok untuk kita pakai, yang bisa kita pakai. Tapi untuk case ini aku bakal ngomong lebih banyak tentang beasiswa reguler yang nggak pakai jalur LOA. Untuk LPDP sendiri ini funding coverage-nya mostly semuanya itu fully funded. Tapi ada skema seperti yang skema yang di sini yang mungkin beberapa program itu ada yang partially funded, tapi sebagian besar itu adalah fully funded. Ini semuanya ada dana pendaftaran dan SPP, bahkan sampai dana bantuan, misalnya kalau kita ikut seminar internasional atau kita publikasi jurnal tuh dananya bisa di reimburse gitu. Sementara untuk dana-dana lain, itu sampai mencakup ke dana tunjangan keluarga. Ini misalnya untuk khusus dokter, untuk program dokter atau dokter spesialis, kemudian ada dana keadaan darurat yang cuma keadaan force major, sama ada program pengayaan bahasa, yang dimana ini cuma khusus untuk program afirmasi yang tadi sebelumnya ini. Dimana program afirmasi itu sebelum berangkat harus ada yang namanya ikut pengayaan bahasa, yang dimana semuanya fully funded sama LPDP. Misalnya kalau pengayaan bahasanya harus ke Jakarta atau ke Surabaya, itu bakal di cover keberangkatan sama biaya kehidupan di sana. Untuk tahapan seleksi di LPDP sendiri, ini as we all know, ini ada 3 seleksi utama, seleksi administrasi, kemudian kalau belum punya LOA tuh seleksi skolastik, yang dimana seleksi skolastik itu kasarnya kayak TPA pada saat kita dulu SBMPTN atau SNBP gitu deh. Kemudian kalau sudah lulus seleksi skolastik atau sudah punya LOA, baru bakal dilanjutin ke seleksi substansi. Seleksi substansi itu atau nama kasarnya adalah seleksi dengan cara interview. Dari sana baru bisa ditetapin kita tuh lulus LPDP atau enggak dan punya status sebagai CPB. Jadi untuk tahapan seleksi ini ada ketentuan kalau misalnya kita sudah lulus seleksi LPDP semua, seleksi substansi kita nggak boleh mengundurkan diri. Kecuali misalnya masalah kesehatan atau ada penugasan negara gitu misalnya, atau misal kita sudah daftar di program LPDP lain, mungkin program afirmasi, program yang bundling, atau program-program lain, tapi dengan sudah punya LOA. Atau misalnya kita ada juga case di mana kita daftar program beasiswa lain selain LPDP dan sudah diterima, maka perlu ngelampirin bukti kalau kita nggak jadi ikut LPDP ini gitu. And then ini untuk tahapan seleksi, ini seperti yang dibilang tadi ada seleksi administrasi, ada seleksi bakat skolastik, sama substansi. Dimana seleksi administrasi itu sistemnya kayak ngecek berkas biasa sih. Belum ngecek sampai ke esai-esainya. Jadi berkas-berkas yang sudah kita submit misalnya kayak sertifikat dan lain-lain itu diceknya di sini. Untuk kalau berkasnya sudah sesuai baru lulus ke seleksi berikutnya skolastik. Dan untuk yang di seleksi yang pertama ini, seleksi administrasi, sebenarnya ada anak seleksinya lagi. Kalau misalnya kita nggak lulus seleksi administrasi, itu ada yang namanya sanggah. Sanggah itu kayak misalnya kita nggak lulus, kita pengen minta tolong dong dicek kembali dokumen-dokumen yang sebelumnya udah kita submit. Jadi itu di sanggah tuh bakal kayak di recheck ulang, tapi kita nggak boleh ngeubah-ubah dokumen yang sudah kita submit sebelumnya.
Ini jadi seleksi administrasi itu sifatnya putih atau hitam. Jadi misalnya yes or no. Jadi kayak ini sesuai syarat atau tidak. Kalau sesuai syarat kita lulus, kalau enggak ya enggak lulus. Jadi setelah lulus kita bakal lanjutkan ke seleksi skolastik yang dimana itu seleksi TPA. Bakal dikasih ada pedoman-pedoman lah gitu, trouble pedoman-pedoman untuk menginstal aplikasi tesnya dan lain-lain. Itu bisa dibaca juga nantinya. Untuk seleksi bakat skolastik atau TPA ini mekanismenya nggak terlalu nggak mirip sama seleksi administrasi, tapi mekanismenya dikasih passing grade gitu. Kita TPA, kita ngerjain ujian online pakai aplikasi ujian yang nggak bisa ngebuka web-web lain itu. Kemudian setelah selesai semua TPA-nya, bakal langsung dikasih skor gitu. Setelah kasih skor nanti setelah berselang beberapa waktu seperti di timeline ini, setelah dikasih skor, kemudian bakal dikasih tahu passing grade-nya pada saat pengumuman. Jadi kita cuma baru tahu skor kita dan skor untuk passing grade-nya bakal baru tahu pada saat pengumuman. Jadi mekanismenya udah passing grade. Nah, untuk mekanisme passing grade sendiri ini sebenarnya tergantung program. Misalnya karena program reguler itu banyak banget yang minat kan. Otomatis biasanya passing grade-nya bakal lebih tinggi. Ini untuk seleksi bakat skolastik sih lebih banyak persiapannya itu aku ikut tryout online beberapa kali atau nggak banyak ngerjain soal-soal skolastik yang gratisan gitulah ya, yang biasanya ada di Telegram LPDP kan banyak yang nge-share. Terus untuk TPA ini waktu pengerjaan soalnya cukup cepat, jadi lebih kayak belajar tentang gimana cara mengerjakan soal dibanding tentang cara pemahaman soal tersebut gitu loh. Untuk pengalamanku aku pakai yang Studentia, itu soalnya cukup akurat, tapi mungkin memang lebih banyak typo aja sih yang di Studentia itu. Tapi modal-modal soalnya cukup akurat. And then untuk yang berikutnya setelah misalnya kalau sudah lulus passing grade yang ada di sini, nanti bakal diberikan seolah seperti form untuk kapan bisa diwawancara gitu. Wawancara itu adalah seleksi ketiga atau seleksi substansi, yang dimana mekanismenya itu lebih ke penilaian berkas-berkas pendaftaran peserta, dimulai dari CV, profil diri, esai, proposal riset untuk yang S3, itu baru dinilainya pas substansi, bukan pas administrasi. Jadi di substansi ini periodenya lama banget, sampai 2 bulan gitu. Jadinya kita bakal ada dialokasiin di salah satu pekan kita bakal diinterview karena rentangannya cukup lama dari Juni sampai Juli. Untuk persiapannya jadinya lebih banyak ke refresh kembali materi yang sebelumnya udah dipelajarin gitu. Untuk seleksi substansi ini juga sistemnya lulus passing grade sama kayak seleksi bakat skolastik. Tapi bedanya seleksi substansi itu setelah kita selesai wawancara nggak dikasih tahu nilainya tuh gimana. Jadi nilai sama passing grade-nya langsung di-reveal pas pengumuman paling terakhir ini, pengumuman seleksi substansi. Yang dimana jaraknya juga cukup lama sih. Ini ada jadwal dan perkiraan tanggal. Kira-kira ini biar untuk apa sih perkiraan tanggal? Ini ada tahun 2024 tahap 1, jadwalnya kurang lebih kayak gini, dan ini tahap 1 tahun ini, jadwalnya kurang lebih kayak gini, dimana kedua tanggalnya nggak beda jauh gitu lah ya, masih on track, yaitu dimulainya Januari, ini juga dimulainya Januari. Ini kenapa aku paparin demikian, karena ini bakal ngebantu buat untuk kita nge-planning ke depannya gimana. Tentunya kayak gini. Menurutku yang paling krusial dari LPDP itu lebih kita ke planningnya mau gimana untuk mendaftar LPDP sekaligus ngedaftar ke kampus tujuan. Cara yang paling gampang menurutku, ini starting from the basic, itu adalah yang pertama aku harus tahu dulu studi programku apa, universitasku apa, dan atau negara yang ingin aku tuju. Dari sini bakal bisa ketahuan aku bisa daftar ke beasiswa apa aja gitu. Bisa ke beasiswa LPDP atau ke beasiswa-beasiswa lainnya. Dan hal ini kan aku milihnya LPDP, dan di LPDP ini ada ngasih maksimum 3 options dari 3 opsi kampus, yang dimana ketiga-tiganya itu harus dalam bidang yang sama. Dan itu dari peraturan yang paling terbaru. Setelah tahu kampus apa yang jadi prioritas, dari sini kan bisa tahu program beasiswa apa yang aku tahu dan juga program beasiswa LPDP apa yang kira-kira cocok dan sesuai sama yang ketentuanku. Yang dimana hal ini beasiswa reguler. Dan aku juga udah tahu perkiraan tanggal pendaftaran LPDP. Di sini aku bisa susun strategi untuk buat timeline. Yang dimana menurutku paling krusial ini karena bisa tahu strateginya mending kita cari LOA UNIF-nya dahulu atau kita cari
beasiswa LPDP-nya dulu. Dalam hal ini, aku masukinnya data-data seperti perkiraan tanggal pendaftaran LPDP mulainya kapan, ini LPDP fase batch 2. Kemudian ada perkiraan tanggal open dan close admission di kampus, ini yang di NUS. Ini ada juga yang di Tsinghua, kapan dia buka dan tutup pendaftarannya. Kemudian ada tanggal atau bulan intake untuk belajar di kampus yang dituju, yang dimana dimulai Agustus. Aku set juga planning IELTS-nya kira-kira kapan nih yang paling dekat sama LPDP. Kemudian dan juga kalau ada tes lain, tapi kalau in my case nggak perlu tes lain seperti GRE atau GMAT. Dari sini emang pada jadinya aku harus ke LPDP dulu karena baru lulus, kemudian emang sempatnya LPDP dulu sih. Pendaftaran kampusnya lebih telat daripada LPDP. Di sini juga aku menyiapin plan B kalau misal nggak lolos LPDP yang batch kedua, aku bakal coba lagi LPDP yang batch pertama di tahun 2025. Dan juga untuk persiapan ini bisa lebih ngaruh ke kita nyari rekomendernya siapa sih nanti gitu. Kalau misalnya kayak universitas yang aku tuju di NUS sama di Tsinghua, itu lebih ke akademis. Jadi aku nyari rekomendernya yang akademis, dosen-dosen gitu-gitu. Dan menurutku lebih make sense aja untuk daftarnya secepat mungkin karena masih ada relevansi akademis gitulah ya. Tapi misalkan kalau aku misalnya mau daftarnya di Eropa di mana mungkin kebanyakan perlunya perlu pengalaman kerja mungkin 3 tahun atau beberapa tahun. Jadi mungkin lebih realistis kalau aku minta rekomendernya dari bosku di tempat kerja dan aku daftar LPDP dan daftar universitasnya beberapa tahun setelah lulus. Pilihan kampus sama pilihan program studi itu kayak menentukan timeline untuk semuanya gitu sih. Sebenarnya kenapa aku saranin bisa juga untuk pakai program beasiswa yang lain kalau misalnya kalau misalnya kita cocok untuk di beasiswa program-program beasiswa LPDP yang lain, ini ya karena ada beberapa benefitnya juga sih. Kayak misalnya ketentuan pendaftarannya berbeda. Jadi misalnya kalau kayak program beasiswa LPDP yang CPNS itu keperluan rekomendasinya juga beda, misalnya dari atasan PNS atau gimana gitu. Terus ada skor English minimalnya. Misalnya kayak program afirmasi itu ada skor Englishnya kalau nggak salah lebih kecil. Kalau misalnya kayak tadi beasiswa reguler, keketatannya kan lebih tinggi. Jadi otomatis passing grade-nya juga lebih tinggi. Sementara kalau misalnya beasiswa PTOD atau perguruan tinggi utama dunia, ya pilihan kampusnya aja udah lebih sedikit, harus punya LOA dari kampus tersebut juga, jadinya passing grade untuk seleksi substansi atau seleksi interviewnya juga otomatis lebih rendah. Ini reguler tahun lalu 1000, and then PTUD cuma 770. Minimal kayak daerah afirmasi juga jauh lebih kecil lah jadinya. Kemudian kalau untuk program-program lain itu ada bedanya di tahapan-tahapan tambahan sebelum PK atau persiapan keberangkatan. Contohnya di afirmasi itu misalnya ada program pengayaan bahasa dahulu yang seperti aku bilang tadi, itu jadi harus ke kampus, biasanya kampus UI atau nggak di kampus yang di Surabaya, mereka bakal belajar bahasa di sana beberapa bulan atau beberapa minggu gitu dan semuanya itu dibiayai oleh LPDP, misalnya kayak flight ke sana sama biaya hidup pada saat di Jakarta atau di Surabaya di sana. And then kalau misalnya untuk beasiswa reguler sama beasiswa PTUD atau perguruan tinggi utama dunia tuh bedanya cuman ke pilihan kampusnya yang di PTUD yang lebih terseleksi atau lebih sedikit. Dan sebenarnya untuk coverage beasiswanya itu juga sama-sama fully funded. Terus untuk beasiswa reguler tuh boleh belum punya LOA, tapi masih harus ikut seleksi skolastik. Misalnya yang di beasiswa PTOD ini harus udah punya LOA, harus punya LOA unconditional dari kampus yang ada di list kampus PTOD yang ditetapkan oleh LPDP. Kalau nggak salah tuh cuma 30-an kampus. Sementara walaupun kalau misalnya yang di beasiswa reguler kita udah punya LOA, itu masih bisa skip seleksi skolastik. Next one, ini lebih ke culture shock, ISMA versus LPDP. Ini kalau ISMA tuh persiapan berkasnya menurutku jauh lebih ribet ya. Kayak perlu ada paspor, ada surat bebas kriminal itu dan lain-lain. Sementara kalau di LPDP belum perlu paspor, nggak perlu yang kayak surat-surat bebas kriminal. Jauh lebih simpel banget. Dan yang perlu diwanti-wanti palingan cuman satu tes IELTS-nya, kemudian recommendation letter-nya. Biasanya kan kalau recommender either bos, tokoh masyarakat, atau dosen tuh pasti biasanya sibuk-sibuk semua. And then juga sama esai. Esai lumayan cukup bikin capek, yang dimana nanti aku bakal bahas tentang esai. Ini esainya kalau kalau ISMA, esainya pendek, cuman 4 questions gitu. Tapi kalau LPDP itu cuman jauh lebih panjang.
dan itu cuma satu prompt esai, satu prompt yang punya 3 anak gitu lah ya. Topiknya jadinya menurutku kalau misalnya satu prompt esai doang dengan 3 anak topik kayak gitu, jadinya cara approach topiknya bisa jadi lebih luas dan fleksibel. Jadi kayak long piece esai naratif gitu. And then interview yang di ISMA dulu interviewnya cuman one versus one, dan itu pun juga cuma English only. Sementara kalau LPDP itu one versus three, jadi 1 lawan 3 interviewer, yang dimana di interviewnya bergiliran, itu di switch dari English ke Indonesia. Misalnya interviewer 1 English doang, terus interview 2 atau 3 misalnya dia pakai bahasa Indonesia, jadi biasanya lebih adjust accordingly aja. Pengajuan dana antara ISMA dan LPDP, kalau ISMA, kalau dulu sih kayaknya pakai WhatsApp gitu ya. Tapi kalau di LPDP dia lebih sistematis, jadi ada pakai website portal. Tapi kurang lebih dokumen-dokumen yang diperluin masih mirip sama kayak ISMA. Misalnya perlu ada progress report, academic report yang perlu diisi biar bisa dananya cair gitu. Terus untuk bimbingan, kalau di ISMA kan dulu yang ISMA tuh dibimbing mulai dari cari LOA sampai balik lagi ke Indonesia, itu kita adalah orang yang didelegasikan buat ngurusin kita gitu loh. Sementara kalau di LPDP itu jauh lebih mandiri. Literally kayak cuma dicemplungin gitu doang. Jadi kita nyari LOA atau daftar ke kampusnya itu sendiri-sendiri. Dan dimana di bagusnya di LPDP sih ini ada periode nyari LOA gitu ya. Jadi kita bisa kesempatan nyari LOA tuh sampai 18 bulan dan bisa ngajuin perpanjangan cari LOA 6 bulan tambahan. Itu pun 6 bulan tambahan itu nyari LOA yang didampingi. Jadi kalau di LPDP bisa dibilang ada kayak 2 kali kesempatan untuk daftar ke kampus tersebut gitu sih. And then ini untuk checklist dokumennya, yang tadi seperti aku bilang sebelumnya, di mana dokumen LPDP ini jauh lebih simple daripada dokumen-dokumen misalnya kayak ISMA gitu. Jadi di sini cuman lebih banyak kayak online form, ini online form, terus ini juga online form, surat rekomendasinya kalau yang sekarang kalau nggak salah misal pakai sistem email. Ini berijazah sama transkrip, ini tinggal input-input aja dan belum perlu pakai sworn translator gitu ya untuk daftar LPDP. Untuk yang dokumen lanjutan, ini IELTS atau TOEFL yang emang paling PR banget, sama ini LOA khusus untuk pendaftaran jalur LOA. Ini publikasi ilmiah, pengalaman organisasi, dan prestasi yang lain-lain tuh cuma online form kayak ngisi-ngisi form di website portal biasa. Cuman emang lebih PR tuh cuma esai, surat rekomendasi, sama IELTS TOEFL. Ini esai LPDP. LPDP esai nggak seperti esai-esai beasiswa luar negeri lain sih menurutku, karena fokusnya lebih ke komitmen kembali ke Indonesia, post study plan-nya gimana, atau rencana pasca studi, sama rencana kontribusi ke Indonesia. Jadi emang lebih kita harus orientasikan ke 3 hal ini. LPDP esai ini sebenarnya boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, tergantung nyamannya di mana. Konsisten aja. Kalau aku biasanya dulu pakai bahasa Inggris di LPDP Esai, jadi semua form-form yang tadi, misalnya kayak pengalaman organisasi dan lain-lain tuh semuanya juga ngikutin bahasa Inggris gitu. Untuk batas katanya ini 1.500 sampai 2.000 kata, yang berarti esai ini masih termasuk dalam kategori long piece esai gitulah ya. Nah, untuk yang beberapa hal-hal key points biasa, ini beberapa key points yang aku tetepin biar esainya terstruktur. Jadi ini kayak aku netepin standar di mana openingnya harus atraktif, bodinya harus important, closingnya harus powerful dan memorable. Kemudian ada beberapa lain kayak misalnya esainya biar harus ada bersubstansi, atau esai that move the heart, and esai yang authentic. Ini cuman beberapa kayak sticky notes yang aku selalu tetepin pada saat aku nge-write esaiku. Tapi menurutku yang lebih penting daripada key points dan do and don'ts dari esai itu, menurutku ini sih, value yang aku tetapin buat esaiku sendiri. Jadi aku bilang kayak my ikigai for LPDP gitu. Aku lebih kayak mencari titik tengah antara kepentingan atau impianku, kepentingan beasiswa LPDP, kepentingan sama kampus tujuanku, sama kepentingan atau fokusnya Indonesia. Nah ini juga ada checklistnya, misal kayak research value LPDP, research force university-nya, yang kayak aku bilang tadi, ini lebih mentingin portofolio akademis atau portofolio pekerjaan, yang dimana juga bakal ngaruhnya ke recommender, sama juga periode kita daftarnya kapan, itu juga ditentukan sama host university. Kemudian ini ada esaiku apakah kayak sudah sesuai dengan permasalahan yang ada di Indonesia sekarang, dan apakah kontribusiku sejalan sama dengan fokus atau kepentingan tersebut, sama apakah pilihan kampusku tuh sesuai sama visi misiku.
visi misinya LPDP sama visi misinya Indonesia ke depannya. Ini kayak formulaku biar esainya tuh lebih personal dan relevan dan nggak terlalu general gitu. Ini beberapa key points yang baru aku dapat setelah esai, setelah lulus LPDP, jadi baru dapat key points tentang LPDP, di mana visinya LPDP ini, seperti yang kita tahu semua, Indonesia Emas 2045. Kemudian, di mana menurutku lumayan applaudable, maksudnya kayak lumayan oke lah ya, untuk mereka tuh cukup konsisten sama visinya, nggak kayak Kementerian Pendidikan gitu yang biasanya kayak tiap 5 tahun gonta-ganti sistem. Tapi ini kalau aku lihat dari beberapa tahun sejak LPDP berdiri tuh masih cukup konsisten sama program yang mereka jalanin. Jadi mereka LPDP itu kayak seolah-olah seperti lembaga investasi jangka panjang Indonesia di bidang sektor pendidikan. Jadi ini emang pendidikan, kemudian ini ada beberapa visi misi kayak roadmap-nya LPDP ini biar bisa jadi kayak ide gitu buat esainya. Ntar bisa kita pilih pengen apa, Sustainable National Innovation Ecosystem, itu bisa kayak keyword-keyword yang bisa dimasuk-masukin untuk ke long term contribution-nya. Menurutku ini sangat helpful ya. And then ini sih, LPDP values yang menurutku juga nggak kalah penting. Seperti yang aku bilang, lembaga investasi jangka panjang, tapi fokusnya lebih ke membuat SDM atau sumber daya manusia dan juga future leaders di Indonesia. Ini memang jenis-jenis awardees yang diekspektasikan oleh LPDP, yang dimana LPDP tentu inginnya mencari sosok yang leaders. Ini ada beberapa jenis leaders yang dicantumkan oleh LPDP, misalnya kayak corporate, atau entrepreneurs, atau misalnya leaders secara institutional, misalnya di government, atau bisa bahkan leaders in research, startup, dan juga misalnya ada juga kayak community leaders atau kayak NGO. Jadi misalnya karena ini LPDP, ini menurutku despite all of the recent turmoils, tapi kalau dilihat dari cara penyampaiannya LPDP, webinar-webinar LPDP beberapa saat kemarin juga representatif dari LPDP itu masih ada sentimen positif dan optimis ya. Jadi masih bisa optimis gitulah ya untuk LPDP sama jangka kedepannya LPDP kayak gimana. Dan menurutku juga LPDP kayak salah satu alternatif beasiswa yang cukup transparan dibandingkan beasiswa-beasiswa lainnya. Karena beasiswa lainnya mungkin lebih kayak via email atau enggak agak ngambang gitu sih kita keterima atau enggaknya. Soalnya LPDP kayak udah ngasih passing grade dan lain-lain, jadi menurutku masih lembaga beasiswa yang masih bisa dipercaya gitu lah ya LPDP. Ini beberapa insight lain. Ini misalnya kayak alumni LPDP atau kedepannya kalau misalnya sudah selesai studi, sudah selesai master, dokter, gimana-gimana, ada ngapain aja sih di LPDP. Ini yang baru aku tahu, ini ada Mata Garuda, ini nama komunitas alumni awardee. LPDP ini mungkin mirip kayak ISMA AC-nya ISMA, tapi lebih gede lagi. Ini Mata Garuda campurannya lebih kayak ke giving back ke komunitas-komunitas lokal gitu. Jadi memang lingkupnya Mata Garuda lebih kayak community of practice. Ini ada komunitas alumni LPDP yang rutin gitu loh sama praktisi juga sama masyarakat umum kayak memberikan rekomendasi solusi kayak bentuk publikasi gitu-gitu terkait isu-isu penting. Kemudian ini ada platform talenta LPDP, ini kayak masih kurang terlalu kedengaran, tapi ini kayak seperti platform website bagi alumni LPDP untuk mempermudah mencari kesempatan kayak kerja atau kontribusi di Indonesia. Ini kalau nggak salah platform talenta LPDP kayaknya lebih banyak di-utilize sama lulusan-lulusan program beasiswa dalam negeri, seingatku. Kemudian ada LEAD, ini pembekalan kayak persiapan karir juga untuk awardee yang lulus, pembekalan di lokal sih, kalau nggak salah di Provinsi Jawa Timur sama Jogja. Kemudian ini kayak sebelumnya community of practice, ini ada beberapa yang sudah atau sedang terbentuk. Ini ada beberapa aspek research gitu yang sudah ada untuk alumni-alumni LPDP. Yang bisa kita lakukan sekarang untuk esainya. Menurutku esai kalau aku pribadi nyiapinnya lumayan lama. Jadi you can always start writing from now. Ini beberapa strategi yang aku buat. Jadi aku ngebuat seolah seperti random notes. Jadi kayak misalnya ada random ideas atau eurekas yang bakal always come in unexpected times. Jadi biasanya aku selalu nulis notes-notes kecil yang dimana nanti bakal aku masukin juga ke esai LPDP. Terus untuk beberapa hal lain itu mungkin lebih ke ini mungkin terdengar klise tapi lebih ke be aware of current happenings atau new regulations. Apalagi kayak sekarang dinamis banget, regulasinya banyak banget. Dari sini kayak bisa ngangkat jadi isu untuk di esai LPDP kita nanti.
Atau juga mungkin kadang-kadang biasanya bakal juga ditanyain di interview, karena interviewnya cukup luas ya topiknya. Ini sih beberapa menurutku cukup penting juga, contribution plan. Selain karena kita perlu memperhatikan isu-isu yang di Indonesia yang bakal berhubungan langsung ke contribution plan kita nanti, ini kita harus ngebuat contribution plan yang visible tapi juga impactful. Biasanya yang banyak yang ditanya-tanyain sama yang nanya ke aku itu, apakah mereka harus ngebuat rencana kontribusi yang approachable atau rencana kontribusi yang gimana ya, yang dream high banget. Kalau menurutku rencana kontribusinya yang dream high sih. Menurutku dare to dream, not dream is ever too high. Tapi menurutku kenapa mereka banyak yang kayak ragu gitu? Karena mungkin banyak awardees atau banyak applicant yang contribution plan-nya cukup gila sih ya. Tapi menurutku balik lagi itu karena first mungkin just member, most probably they already have privilege gitu loh, kayak misalnya jadi bapak gue pejabat BUMN gitu kan misalnya. Tapi ini privilege bisa dihitung dari banyak hal juga ya. You can also count on your own privilege by the way. Kita juga punya privilege kita masing-masing gitu, kita bisa utilize dari privilege kita. Tapi mungkin yang paling masuk akal menurutku adalah they created their own privilege. Jadi achievement yang kita lihat sekarang dari yang dulu aku lihat dari kayak misalnya Ordis LPDP gitu, keren banget ya achievementnya. Itu most probably karena mereka udah ada leverage dari kesempatan studi luar negeri oleh LPDP. Jadi karena mereka dapat leverage tersebut, maka mereka bisa achieve hal-hal tersebut. Yang which is, jadi menurutku no need to compare with your current state with others too much, karena like don't compare our first step with others like second step or anything gitu. Jadi menurutku selalu always dream very high, yang dimana bakal kelihatan juga si Desa aku dreamnya gila. And then ini aku ada nyolong dikit dari awardee LPDP yang lain. Ini namanya Patrick Sivan, dia ngebuat kayak contribution matrix. Jadi menurut dia juga yang seperti yang sama kayak aku bilang, contribution plan-nya itu harus impactful sama bisa visible, sangat impactful dan juga bisa untuk diraih gitu. Ini contribution matrix dari Patrick Sivan ini sudah cukup high impact tapi nggak visible tuh, kita bisa ngebuatnya dengan buat aja plan-nya sedetail mungkin, nanti pasti bakal visible. And then kalau misalnya ini sangat visible banget tapi low impact, menurutku seperti yang tadi dibilang, ini kita harus dare to dream bigger. Jadi dengan cara kedua ini, dare to dream bigger dan juga ngebuat plan yang lebih detail, jadi kita bakal ngebuat contribution plan yang jauh lebih visible dan impactful gitu. Oke, ini sekarang tadi kita sudah ngebahas tentang SI tips, semua SI tips ya. Terus yang SI tips yang lain menurutku itu proofreading, of course. Terima kasih misal sudah proofreading esaiku by the way. And then ini esai untuk proofreading menurutku helpful untuk create new perspective sih. Jadi proofreading yang aku sasarin itu ada 3 kategori. Misalnya dari past awardees. Kenapa past awardees? Karena mereka tahu aspek esai apa yang kira-kira krusial dari pengalaman mereka buat mereka accept di LPDP. Terus kemudian yang kedua itu profesional di field kita. Ini biar kita bisa tahu relevansi dan seberapa realistisnya sih esai kita gitu. Ini professional in your field ini lebih ke kayak yang ada di Indonesia, yang ngerti gimana sih current state dari field kita di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu professional in your field that have been abroad. Kenapa abroad? Karena in my personal opinion ini cukup helpful karena we didn't know what we will get until we are there gitu loh. Kita nggak tahu insight apa yang kita bakal dapat dari luar negeri karena kita belum ada ke sana. Dengan cari insight yang sudah nyebur duluan, itu bakal like spark new ideas, insight or discoveries gitu sih. Misalnya kayak kalau aku kayak ngasih pengalamanku dari ISMA dulu ke temenku yang di arsitektur, itu kayak aku dapetin insight-nya kayak aku baru tahu kualitas space yang ada di negara luar sana tuh baru dengan cara experience space-nya secara langsung gitu sih. Jadi kayak hal ini kayak bisa menjadi alasan kenapa aku sebagai arsitek harus ke sana untuk experience the space secara langsung, experience inovasi-inovasi apa yang bisa diadaptasikan di sini gitu. Another essay tips from me, ini menurutku aku nggak terlalu banyak kayak pakai star atau smart
gitu, karena itu kayak terlalu mengotak-ngotakkan esaiku jadinya. Jadi aku pakai essay tipsnya tuh bedah esai. Bedah esainya bener-bener random, bebas bisa semua topik karena semakin semakin tidak beasiswa related itu approach-nya jadi semakin genuine, semakin otentik. Ini misalnya kayak reading my emotional college essay atau reading video-video essay yang ada di YouTube. Jadi dari sini aku bisa belajar esai-esai yang bagus dan hooking itu kayak gimana sih. Dari esai tersebut aku bisa tahu ternyata mereka tuh kayak satu video itu, video essay itu mereka ada satu keyword utama yang konsisten throughout the essays, yang dimana itu aku adaptasiin juga ke esaiku, jadi ada satu keyword yang konsisten di satu esai tersebut. Kemudian dari bedah esai juga ketahuan mereka gimana cara ngestruktur esai, apakah mereka introduction-nya dulu atau hookingnya dulu. Terus dari bedah esai ini aku juga tahu ternyata mereka tuh kayak ngeset satu goal atau satu estetik, satu tema untuk satu esai tersebut. Jadi semuanya tuh kayak konsisten dan konstan. Untuk beberapa tips lainnya mungkin agak related tentang ini kayak try reading your essays aloud sambil mungkin direkam atau gimana. Jadi bisa tahu here flow narrationnya udah natural atau belum atau mungkin kurang impact atau kurang hooking gimana gitu. Tapi despite all of these essays yang aku susun dan lain-lain, yang paling penting menurutku emphasize on authenticity. Karena misalnya kayak kalau aku sebagai CPB kan ada kayak nge-proofreading beberapa essays dan kayak setelah proofreading banyak-banyak kayak ketahuan aja sih gitu ada polanya gitu. Jadi there are no specific way in approaching atau writing the LPDP essay menurutku ya. Misalnya kayak mulai dari kontribusi dulu boleh, misalnya kayak mulai narasinya dari dreaming gitu boleh. Bisa juga like pakai flowery words atau kayak Shakespeare's gitu if you want bisa juga. Tapi just be authentic as long as it stay on topic, flow smoothly dan juga respectful atau formal gitu. Karena menurutku cukup menjadi diri sendiri itu kayak adalah pembeda yang paling signifikan antara kita dan yang lain juga gitu. Soalnya salah satu pertanyaan di online form di LPDP itu salah satu pertanyaannya adalah apa pembeda antara kita dengan applicants yang lain gitu. Itu benar-benar pertanyaannya cukup susah. Jadi authenticity ini mungkin bisa menjadi dukungan untuk dari argumen kita sebelumnya. Dan juga ini sih, LPDP is also about maintaining your argument. Kalau kita nih kandidat yang paling cocok untuk chosen as unworthy. Jadi kayak misalnya kita ngebuat suatu poin di essay kita, kayak kita bakal lakukan gini nih. Just imagine ada kayak imaginary essay assessor gitu yang ngebaca essay kita dan dia bakal, apa sih yang bakal dia counter, apa sih yang bakal dia tanyakan gitu. Jadi biar essaynya tuh compact dan kayak not refutable. Jadi essaynya tuh kayak nggak mungkin di-refute lagi. Emang sudah paling cocok kita yang paling cocok jadi worthy gitulah. And then ini untuk bedah esaiku secara ini inti-inti dari tiap paragraf esaiku. Jadi in totals ada 16 paragraf. Wah, banyak juga ya. Aku mulainya kayak narasi biasa. Ini growing up, ini backgroundnya gimana. Terus ini dari growing up itu aku ngelihat ada isu. Nah, aku udah kayak ngangkat isu dari awal. Kemudian dari isu itu aku perlebar lagi jadi isu lebih ke isu regional. Dari isu regional aku putuskan isu tersebut bisa aku tackle melalui bidangku yaitu arsitektur. Dan di mana itu tuh semuanya aku correlate arsitektur, lalu kemudian aku pilihlah kuliahku di arsitektur, di kuliahku ngapain, bla bla bla, fokusku kuliah ngapain, kemudian aku kerjaannya ngapain, dan kemudian conclusion dari semua paragraf di atas, aku memutuskan untuk studi lanjut karena sudah ada backing-nya gitu loh, maksudnya kayak dari aku returning from ISMA, aku pengen giving back, terus ada work experience-nya, jadi semua itu ada conclusion-nya dan kemudian aku lanjut jabarin dari conclusion tersebut pilihan kampusku gimana dan juga contribution plan-nya gimana baru aku post. Masih cukup straightforward tapi satunya tuh kayak masih ada satu benang merah yang linear gitu yang menghubungkan semua dari paragraf-paragraf tersebut. Ini ada you can read my essay ini sebenarnya klik nanti aku bakal kasih PDF-nya. And then ini sih yang menurutku seharusnya aku tahu dahulu, terus aku tahu dulu ini how far will my LPDP essay take you? Karena ternyata relevansi esainya tuh cukup jauh. Misalnya kayak relevansi esai ini bisa dipakai ternyata untuk pertimbangan kita nanti ngajuin izin, misalnya mau izin magang pasca studi. Misalnya habis kita LPDP selesai, mau pengen magang lagi nih di luar negeri selama 2 tahun. Ternyata relevansinya pakai relevansi program magang tersebut sama esai kita saat daftar beasiswa LPDP saat ini gitu. Jadi
Itu sebagai salah satu pertimbangan buat LPDP gitu. Misalnya pengajuan izin postdoktoral juga, kalau misalnya mau postdoktoral selama masa kontribusi LPDP yang 2N atau 2N+1 itu, atau pengajuan izin pengen lanjutan di luar negeri atau S3. Jadi semuanya masih correlate sama esai yang kita tulis. Jadi kayak kita ngebuat contribution plan sama rencana-rencana pasca studi itu ada hubungannya sama kalau misalnya kita pengen ngajuin suatu program pada saat masa pengabdian LPDP tersebut gitu, biar dapat izin dari LPDP. Yang dimana ini seharusnya aku ketahui dari dahulu, kala. Oke, ini this is the closing for the essay section. Sebenarnya essay tipsnya ini kayak complementary and disclaimer complementary. Jadi don't forget, menurutku lebih worth it untuk spend more time in improving ourselves. Jadinya lebih banyak value yang bisa kita cantumin di essay. Dan menurutku beberapa kata akhir kayak no hope is vain, no dream is ever too high, karena there will always be a light in the end of the tunnel. Jadi menurutku kayak melihat prospek PDP ke depan dan melihat prospek-prospek lainnya itu menurutku masih cukup optimis. Oke, lanjut. Ini aku bakal lanjut ke interview. Ini interview technicalities LPDP itu kayak aku bilang tadi, ini campur pakai bahasa Inggris bahasa Indonesia. Misalnya interviewer 1 bahasa Inggris semua, dia bahasa Inggris lah full. Kemudian interviewer 2 bahasa Indonesia terus tiba-tiba bahasa Inggris. Jadi like use accordingly aja sih. Ini 1 versus 3 interviewer, nggak langsung dicecer habis-habisan, tapi kayak giliran ini 1, kemudian 2, kemudian 3 gitu, berurutan lah, rapi. Jadi interviewnya ini ada 3 orang, interview giliran, tapi sayangnya interviewerku nggak introduce sih, mereka dari bidang apa atau gimana-gimana, jadi aku nggak tahu gimana demografinya mereka. Tapi menurut impressionku dari interviewernya, mereka tuh profesional, dan surprisingly nggak as judgmental as I thought, karena I always prepare for the worst case scenario. Jadi aku benar-benar nyiapin semua pertanyaan-pertanyaan yang judgmental, nggak ditanyain sih. And then like they genuinely like want to know about me dan the root of my passion gitulah. Untungnya begitu. Terus untuk interviewnya berlangsung sama 30 menitan, daring pakai Zoom. Kalau dia mirip-mirip Isma sih kalau pengen dibandingin sama Isma. Kemudian untuk technicals-nya, ini ada beberapa technicals kayak direkomend untuk standby di Zoom 1 jam sebelumnya, padahal aku baru siapnya ke room cuma 5 menit sebelum jam wawancara. Terus pengalamanku pada saat mulai wawancara kayak ya cuman kayak protokol-protokol biasa, diminta untuk menunjukkan ke sekitar tempat kita, kayak di rotate webcam-nya gitu 360 derajat. Terus setelah interview biasa ngisi survei form di portal pendaftaran. Kalau dari info-info lain sih, ini yang aku dapat sumbernya nih orangnya random, bidangnya biasanya disesuaikan agar semirip mungkin, tapi belum mungkin bisa pas. Terus kadang biasanya di-mix juga pewawancara misalnya yang pelit nilai atau yang nggak pelit nilai, itu biasanya dibarengin ini sih, interview questions yang menurutku yang bisa aku kasih di sini, yang bakal determine ke esai, yang bakal determine juga ke administrasi. Ini introduction like determines everything. Kenapa? Karena misalnya kayak aku introduce myself. Hello, my name is Meta. I am architecture graduate. I am passionate in this and that. Aku punya pengalaman di sini. Mereka pasti bakal pertama langsung follow up questions dulu ke sana. Dan di sana biasanya bakal panjang banget follow up questionsnya berdasarkan introduction tersebut doang. Jadi mereka bakal follow up itu dulu, introduction kita ngomong apa aja sih yang kita barusan omongin, baru mereka bakal follow up tentang apa yang sudah mereka pelajari tentang kita sebelumnya, misalnya dari CV, dari esai gitu. Mereka bakal ask itu nantian gitu. Dan apa yang mereka tanyakan tentang CV atau esai itu sebenarnya banyak. Tapi kalau aku sendiri pribadi, mereka banyakan tanya tentang bidangku sendiri. Seberapa jauh aku tahu bidangku, itu aku kayak ngasih kuliah umum jadinya. Jadi mereka bakal nanyanya kayak what architecture means to me. Kenapa, apa aja aspek-aspek arsitektur yang ada di sana gitu. Aspek maksudnya kayak urban planning bla bla bla, terus apa yang bikin aku paling passionate di arsitektur, apa yang menurutku paling important dari aspek-aspek arsitektur tersebut. Terus ini ada juga kayak pertanyaan-pertanyaan spesifik, misalnya kayak how do you decide according to culture? Karena aku ngasih tahu mereka kalau final tesisku itu tentang pusat meditasi di daerah yang culturally significant gitulah ya. Terus ini juga diminta jelasin tentang final project, misalnya kayak TA atau skripsiku pada saat S1 itu ditanyain banyak.
dan juga regulasi-regulasi banyak ditanyain. Walaupun aku sebenarnya salah nyebutin sih, tapi beneran ditanyain. And then kalau misalnya kayak aku mention A di esai, kenapa menurutku ini important? Kayak aku misalnya nyebutin BIM atau ini kayak metode metode dalam berarsitektur gitulah ya. Aku nyebutin itu banyak di esai, terus mereka ternyata beneran baca dan mereka beneran nanya. And then tell me the story. Mereka juga minta aku tell me the story from the start to the end of undergraduate years. Jadi bener-bener aku nyeritain gimana kuliahku dulu. And then kayak ada nanyain gimana kok aku bisa dapat award tersebut, apa yang aku pelajari gitu-gitulah ya. Masih cukup general dan gak judgmental. And then ini ada beberapa lain kayak misalnya plan. Surprisingly mereka nggak terlalu banyak nanya contribution planku karena mungkin mereka lebih nanya tentang comprehensionku akan bidangku. Gimana nih plans-nya kayak mungkin nggak study plan kayak do you have any lecturers you want to approach in your master study later? Ini untungnya aku research topik ini literally habis satu sebelum interview, walaupun aku nggak bisa jawab. Jadi ini ada lecturers yang pengen aku approach nggak pas di sana nanti gimana, atau ada ide-ide tesisku pengen ngapain ya nanti pas master study gitu. And then surprisingly mereka nggak follow up tentang contribution plan, tapi each interviewer might be different lah. Oh ya, yang menurutku insight lain yang nggak kalah penting itu seharusnya interview itu more like clarifying atau emphasizing yang belum aku tulis di esai sebelumnya. Misalnya kayak, kan dari timeline-nya kan cukup panjang nih ya, kayak gini nih. Aku mau buat esainya tuh baru di sini Juni. Kemudian interviewnya kayak Oktober. Kan panjang banget ya jaraknya. Jadi dari situ tuh sebenarnya banyak insight-insight kayak banyak yang pengen aku koreksi gitulah ya dari esaiku. Nah, seharusnya aku memanfaatkan kesempatan interview itu buat kayak ngekoreksi atau emphasize apa yang pengen aku sampaikan di esaiku. I should have noted everything yang pengen aku klarifikasi gitu. Soalnya biasanya kan kalau misalnya di interview adalah ya kayak kita bisa kesempatan curi-curi topik dikit gitu, menyebut-nyebut dikit. Itu seharusnya yang aku lakukan. Boleh juga kayak misalnya kayak gini mention gini nih. Saat ini aku sudah nyiapin persiapan untuk pendaftaran ke host univ tersebut, bisa lagi nyiapin persiapan portofolio dan lain-lain. Itu kan jadi kayak kita lebih kredibel gitu ya. Gitu ya kayak di mata interviewer. Dan juga beberapa hal lain itu undang-undang atau peraturan terkait. Ya ternyata karena memang ditanyain. ternyata memang ditanyain. Untungnya aku pelajarin sih. Oke, jadi ini udah banyak banget kan. I've prepared a lot for the topic. Dan juga mungkin my mouth is already tired from all the yapping ya pada saat itu. Tapi aku forget to prepare one important thing. Closing statement. Aku nggak nyiapin closing statement. Jadi seharusnya aku cuma nyiapin introduction. Jadi harusnya closing statement itu juga harus sama-sama impactful ya menurutku. Jadi closing statement yang aku siapin pada saat itu lebih kayak ke hope, what I hope for my future, dan semoga kayak I also like thank the interviewer, hoping they have a great day gitu-gitu aja sih. And I hope I could create a more impactful closing statement gitulah ya seharusnya. Learn from my mistake. And then ini beberapa data yang aku kumpulin juga lagi. Ini variabel penilaian seleksi substansi. Apakah source-nya kredibel? Ya cukup kredibel karena ini source-nya dari webinar LPDP yang disebut langsung oleh Pak Dwi Larso, direktur beasiswanya. Jadi variabel penilaiannya itu variabel pertama. Apakah Anda mengerti mau apa sih? Kenapa harus ambil prodi itu? Kenapa harus negara itu? Rencana studi gimana? Yang why dan how-nya itu gimana-gimana. Jadi variabel keduanya itu adalah percaya diri, as a character gitu lah ya. Percaya diri kalau kita memang optimis, kita bisa prestasi, bisa memecahkan, bisa problem solving, dan lain-lain. Jadi lebih ke why dan how, why we want to study there, and how we want to study there, dan juga assessment karakter kita gitu. Dan ini beberapa outtakes lain yang aku tahu dari Pak Dwi Larso yang ternyata menurutku selain tadi yang aku bilang prospek beasiswa LPDP yang cukup inklusif, programnya banyak, juga cukup lumayan transparan, ternyata mereka juga cukup ketat sama wawancara ini. Misalnya mereka sudah tetapin wawancaranya nggak boleh ada pertanyaan yang aneh-aneh. Misalnya kenapa nggak pakai kerudung? Terus kenapa preference-nya begini ke hal-hal yang sensitif? They even include sexual orientation gitu loh. Jadi kalau misalnya masih ada relevansi gitu dengan kelanjutannya masih boleh gitu ditanyain. Misalnya kayak misalnya pacar bule nggak tinggal di sana dekat tempat kita mau studi itu kayak masih relevan, masih boleh ditanyain. Tapi kalau misalnya kayak tidak pakai kerudung, sexual orientation dan lain-lain itu nggak boleh ditanyain. Dan kayaknya kalau nggak salah ada kayak whistleblower-nya gitu juga ya di LPDP. Jadi mana menurutku thumbs up. And then what I did to prepare actually. Coba, what I did to prepare.
empty. No, empty. Aku nggak prepare apa-apa sebenarnya. Jadi aku cuman nge-prepare lebih ke retracing esaiku, cuman ngebaca-baca esai. Karena kan tadi gue bilang ya, tadi Juni sampai Oktober itu jauh banget jaraknya, aku udah lupa esaiku kayak gimana. Jadi aku cuman nge-relearn sama backtracking esai-esaiku kayak gimana, bikin-bikin grafik-grafik gak jelas karena itu cara aku untuk biar ingat. Gitu aja sih. Remind you that be yourself but be the best version of yourself in a nutshell. Ini what I wish I did to prepare. Ini beberapa learn from my mistake section. I hope I have better nervous management and solutions. As you guys might not know, sebenarnya kan kayak dibilangnya harus nyiapin 1 jam harus standby gitu kan depan Zoom. Itu bener-bener nerve wracking banget. Aku sampai bolak-balik kamar mandi berkali-kali. I should have prepare a better nervous management. Tapi untungnya lulus sih. And then ini sih, try the interview setup beforehand. Ini karena aku decided to change everything about my positions like 10 minutes before the interview starts. Awalnya kan kayak gini ya. Sebenarnya kayak masih boleh lah ya, ada kayak contekan-contekan gitu di sini, di meja-meja gitu, contekan boleh. Tapi ternyata aku pas baru hari itu, lightingnya jelek. Terus lightingnya jelek, terus backgroundnya juga kan nggak boleh pakai virtual background, kayak backgroundnya kayak tidak kondusif sekali. Jadi aku langsung pindah lokasi ke lantai, dan aku nggak nyiapin kertas-kertas yang udah aku siapin ini tidak berguna pada akhirnya. Jadi it's something that I hope I could learn before, and then yeah, I think that's all. That's all I think from me. Thank you for your kind attention. I guess see you later as Underworthy.